Halo kaum intelektual sekalian. Guys, bisakah agama itu menghancurkan budaya suatu negara atau suatu bangsa atau suatu suku? Bisakah agama itu menginvasi atau mencabut akar budaya suatu bangsa atau suatu suku atau suatu negara? Kalau misalnya mengatakan, oh enggak kok, ya enggak berpengaruh agama itu mencabut akar budaya suatu bangsa atau suatu suku. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan seperti ini, mari kita berkaca pada kasus Ustadz Solmed. Tidak banyak orang yang tahu bahwa ternyata Ustadz Abdul Solmed ini adalah orang Batak bermarga Nasution. Saya tidak ngarang ya guys, ada datanya, ada sumbernya. Saya akan tampilkan data dan sumbernya di sini. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya. Marah sama yang bikin datanya. Saya hanya baca by data. Jadi, apakah Ustadz Abdul Somad ini adalah orang Batak? Banyak yang belum tahu kan, tapi pada faktanya dia orang Batak. Lalu kenapa dia nggak pakai marga gitu? Kenapa di belakang namanya itu nggak ada Ustadz Solmed Nasution misalnya? Kenapa nggak ada Nasutionnya gitu? Apa alasannya? Ada banyak sebenarnya orang-orang yang sangat terkenal di Indonesia yang tidak menggunakan marga seperti Raditya Dika misalnya. Raditya Dika itu bermarga Nasution kalau nggak salah ya. Kemudian UAS atau Ustadz Abdul Somad, saya udah bahas di video saya sebelumnya, nanti cek ya. Ustadz Abdul Somad itu ternyata bermarga Batubara. Batubara itu Tapsel. Ya, Nasution juga seperti itu, Tapanuli Selatan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Ustadz Somad ini tidak menggunakan marga? Apakah ini mempengaruhi harga gitu? Kalau misalnya dia menggunakan marga gitu ya, misalnya nih Ustadz Solmed Nasution, ya kan dalam kurung Batak gitu. Apakah ini mempengaruhi harganya? Jadi salah satu Ustadz yang paling kaya di Konoha itu adalah Ustadz Solmed. Apakah ini mempengaruhi tarif gitu? Kalau misalnya nih ada embel-embel marga di belakang nama daripada Ustadz Solmed ini, apakah akan diundang atau tidak gitu? Apakah ini ada stereotip negatif gitu? Apakah orang akan salah kaprah bahwa oh ini ternyata orang Batak ya? Karena orang Batak itu kan mayoritas Kristen gitu ya, sehingga ada anggapan bahwa oh kamu ini adalah orang Batak gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah ini bentuk mencabut akar budaya? Kalau misalnya mengatakan enggak kok, agama itu tidak mencabut akar budaya, tapi kenapa orang malu punya marga Batak kalau dia seorang pemuka agama? Enggak semua tapi ada disclaimer on ya, enggak semua seperti itu ya. Tapi rata-rata seperti itu. Kalau sudah mualaf, kalau sudah beragama tertentu ya, kalau sudah beda agama, maka biasanya mereka tidak akan menggunakan marganya. Karena mereka menganggap bahwa marga itu adalah stereotip negatif gitu. Sama halnya dengan orang Batak misalnya. Orang Batak itu kan banyak kan sebenarnya. Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak Karo. Walaupun sekarang ini ada informasi yang mengatakan, informasi sesat ya, yang mengatakan orang Batak itu bukan Karo, orang Karo bukan Batak gitu, itu sesat ya. Nanti saya akan bahas di next video ya. Ini berdasarkan data guys ya. Kemudian ada Batak Tapsel, ya Mandailing, ya kemudian banyak ya. Batak itu sebenarnya bukan suku tapi bangsa. Nah ini jarang dibongkar, sangat jarang dibongkar. Orang Batak itu sebenarnya bangsa guys, bukan suku. Makanya disebut dengan bangsa Batak. Karena ada Batak Toba, Batak Karo dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan orang-orang Tapsel? Mohon maaf bagi itu video, saya tidak mengatakan semua orang Tapsel seperti itu ya. Ada juga teman saya orang Tapsel yang menggunakan marga orang Batak. Nggak semua ya, disclaimer on ya. Tapi biasanya kalau saya perhatikan, mereka itu biasanya tidak menggunakan ritual-ritual budaya juga gitu, seperti misalnya mereka tidak akan makan babi lagi gitu ya, mereka tidak akan menggunakan ulos lagi. Orang Batak kan terkenal dengan ulos ya. Ulos itu semacam baju adat gitu ya. Ada semacam ciri khas ya, orang Batak bernama ulos. Biasanya mereka anti ulos gitu ya. Nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Kemudian kalau acara melayat, pesta orang Batak, biasanya mereka nggak mengikuti gitu ya. Nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sebenarnya mempengaruhi kehancuran budaya sendiri? Apakah karena agama itu mempengaruhi? Kenapa bisa seperti itu?
Kalau misalnya mengatakan nggak ngaruh, nggak ngaruh dari mana? Ya orang Batak Tafsir itu kan banyak mengaku dirinya bukan orang Batak gitu. Nggak semuanya tapi ya disclaimer-nya. Kemudian mereka juga nggak melakukan adat Batak seperti adat Toba gitu. Ya, nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa justru ya, menurut keyakinan saya, agama itu mencakup akar budaya suatu bangsa? Apa alasannya? Alasan yang pertama itu karena agama itu juga punya budaya. Hah, maksudnya gimana? Kok agama punya budaya? Ada, tanpa kita sadari. Kita ambil contoh misalnya seperti agama tertentu di Konoha. Kenapa kita suka dengan baju Arab? Kenapa kita suka dengan bahasa Arab? Ana, ente. Kenapa kita suka menggunakan bahasa Arab? Apa alasannya? Karena agama itu menyatu dengan budaya. Ini jarang dibongkar, guys. Sekali lagi saya katakan, agama mayoritas di Konoha itu menyatu dengan budaya. Sama seperti misalnya agama Sunda Wiwitan. Agama Sunda Wiwitan itu menyatu dengan orang Sunda. Agama Parmalim itu, agamanya leluhur orang Batak, menyatu dengan suku Batak. Agama Kristen juga zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Zaman dulu itu menyatu dengan budaya Yahudi. Zaman dulu banget ya, zaman abad pertama ya. Makanya ada Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks itu menggunakan hijab. Jadi sebelum umat Muslim menggunakan hijab, Kristen Ortodoks sudah menggunakan hijab. Kenapa? Karena menyatu dengan budaya di mana agama itu diciptakan. Ya, sama seperti agama Yahudi. Kalau kita masuk ke agama Yahudi itu, maka kita berpakaian seperti orang Yahudi, ya kemudian kita menganut agama ya budaya Yahudi dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung agama Samawi atau agama yang di Timur Tengah itu, kecuali Kristen, Kristen itu kan udah berubah ya, dirubah oleh orang-orang Eropa. Ya, agama Kristen kan sebenarnya sudah diperteli di Jerman ya, sudah dirubah, itu sudah banyak dirubah. Ya, mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Ya, lagi-lagi ini kita bicara by sejarah ya. Saya tidak ngarang ya, nanti baca buku sejarah ya, ada datanya ya. Nah, rata-rata agama Samawi itu mereka melekat dengan budaya, menyatu dengan budaya. Ya, sehingga ketika agama itu disebarkan di suatu negara, maka agama itu juga menyatu dengan budaya, bawa budaya di mana agama itu diciptakan. Nah, itulah alasannya kenapa di Konoha itu banyak orang Arab pesek. Ya, sekali lagi saya katakan, banyak orang Arab pesek. Ya, mereka bicara aneh, antum dan lain sebagainya. Boleh bicara seperti itu, tapi ya setidaknya mancung dulu deh seperti orang Arab gitu. Boleh ya, tapi ya boleh nggak jadi masalah ya. Di Konoha itu kan ada nama ke Arab-Araban dan lain sebagainya. Boleh nggak jadi masalah. Tapi kan permasalahannya secara tidak langsung kita menganut budaya orang lain, bukan budaya kita sendiri. Nah, kalau kita meniru budaya orang lain, bukan budaya kita sendiri, apakah itu namanya peniru atau tidak? Peniru, pencontek. Jadi kalau di sekolah kita kan dilarang mencontek ya. Lalu kenapa kalau budaya kita nggak dilarang mencontek? Harusnya ini kerjaan daripada pemerintah. Harusnya pemerintah menerapkan kebijakan. Sama seperti di China. Jadi masjid di China itu menggunakan arsitektur budaya daripada China itu sendiri. Tanpa kita sadari. Ya, masjid di sana itu beda banget gitu. Sama seperti gereja yang ada di Bali. Gereja di Bali itu berbentuk seperti budaya Bali gitu. Nah, itu artinya harusnya agama itu menyesuaikan diri dengan budaya. Bukan agama itu bawa budaya sendiri atau menjajah budaya orang lain. Nggak bisa seperti itu sebenarnya. Harusnya ya. Tapi karena kita SDM rendah, nggak semuanya tapi ya disclaimer-nya, karena kita SDM rendah, ya kita tidak menyadari bahwa kita itu mencontek budaya orang lain, kita ngikut-ngikut budaya orang lain, ya budaya kita dicabut dari akarnya, sehingga kita nggak masalah. Buktinya apa? Buktinya pasti banyak yang marah-marah sama saya gitu. Itu salah satu bukti. Pasti banyak yang ngata-ngatain saya. Oh, sok tahu lu ya. Tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana gitu ya. Saya sering dikata-katain seperti itu ya. Padahal saya bukan umat muslim. Ya. Jadi agama Kristen juga zaman dulu seperti itu. Makanya agama Kristen itu ya ada agama Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks ini ya, mereka menyatu dengan budaya Yahudi. Di mana agama itu diciptakan. Karena Yesus kan orang Yahudi kan. Banyak tuh yang belum sadar bahwa Yesus itu orang Yahudi. Nah, jadi tanpa kita sadari ya bahwa agama itu menurut keyakinan saya
bisa saja menghancurkan budaya suatu bangsa karena digantikan dengan budaya baru. Ada tumpang tindih gitu ya. Harusnya pemerintah Konoha itu bikin kebijakan, kita nggak boleh berpakaian seperti orang luar gitu. Kita ya mandiri gitu ya. Artinya gini, kalau budaya kita itu kurang bagus, kita perbaiki. Bukan malah mencontek budaya orang lain. Kan permasalahan kita kan mencontek budaya orang lain. Ya. Kalau cuma dipengaruhi dikit nggak jadi masalah. Tapi kan permasalahannya kita itu dijajah secara budaya. Itu menurut keyakinan saya guys ya. Kalau mau bantah, bantah aja. Tapi bantah pakai data ya. Kemudian, kalau misalnya mengatakan, Ustadz, soulmate ini sebenarnya nggak dijajah oleh budaya. Lalu kenapa dia nggak pakai marga gitu? Itu yang jadi permasalahan kan? Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih hubungannya kalau misalnya kita ya, apa sih efeknya kalau kita misalnya meninggalkan budaya kita, kita menjunjung tinggi budaya orang lain ya, seperti orang Batak misalnya. Ya, kita fokus suku Batak dulu ya. Jadi orang Batak itu kan menyatu ya antara agama zaman dulu ya, zaman sebelum Kristen masuk ya. Jadi Kristen masuk ke tanah Batak itu karena Kristen itu tidak bawa budaya sehingga bisa diterima. Ya, dalam agama Kristen itu kan nggak boleh tuh misalnya nih ya ada yang mengatakan nggak boleh pakai ulos di gereja gitu, nggak larang seperti itu. Bahkan pendeta mengikuti ya resepsionis atau ritual-ritual resepsionis sih sorry, ritual-ritual pemakaman orang Batak. Dalam bahasa Batak disebut dengan seperti misalnya margondang. Margondang itu artinya seperti orang Toraja gitu ya, ada seremonial sebelum dikuburkan gitu. Ada pendeta datang ke rumah gitu, mereka nggak anti gitu. Walaupun sebagian ada yang anti ya, yang fanatik berlebihan dalam beragama ya, yang kurang ilmu gitu ya. Mohon maaf, saya bukan paling jago ya, tapi ada juga seperti itu yang menganggap bahwa ini haram lah, itu kafir lah. Sesama Kristen juga ada yang mengkafirkan kok ya. Saya tidak mengatakan semuanya, disclaimer-nya. Seksi Jehovah itu juga mengatakan bahwa mereka yang paling benar, mereka yang paling suci dan sebagainya. Ya adalah seperti itu ya. Tapi nggak semuanya, tapi disclaimer on ya. Rata-rata umat Kristen itu kan mereka berpatokan pada kasih, nggak boleh mengkafir-kafirkan orang lain gitu ya. Disclaimer on ya. Saya tidak promosi agama Kristen di sini ya, disclaimer on ya. Jadi agama Kristen itu tidak menghancurkan budaya daripada orang Batak itu sendiri. Itulah alasannya kenapa agama Kristen itu tidak mengharamkan makan babi. Padahal di perjanjian lama, ini jarang dibongkar guys ya. Di perjanjian lama dalam agama Kristen itu dilarang makan babi. Nah, setelah lahirnya perjanjian baru, maka diperbolehkan makan babi. Karena apa? Karena tafsirnya yang dirubah, ayatnya tidak dirubah. Jadi tafsir orang Kristen itu yang haram itu adalah yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita, bukan yang kita masukkan. Jadi orang Kristen percaya bahwa babi itu bisa dikonsumsi karena sudah diteliti melalui ahli gizi gitu ya. Kenapa orang Kristen itu kok keren gitu ya, kok berpatokan pada ahli gizi? Nah, lagi-lagi karena agama Kristen ini ketika disebarkan di Eropa, di Jerman dan sebagainya, agama Kristen sebenarnya sudah dirubah, sudah dipreteli di sana gitu ya. Dipreteli bukan dihancurkan ya. Sudah banyak yang berubah. Sehingga apa? Sehingga agama Kristen ini ibarat produk ya. Produknya sudah banyak yang di Vermarkt tuh ya. Lalu bisa diterima di seluruh dunia. Makanya Kristen nomor 1 di seluruh dunia. Bayangkan kalau agama Kristen itu mengharamkan babi, apakah orang Batak mau menerima agama Kristen? Enggak kan? Jadi agama Kristen itu menyesuaikan diri dengan budaya, bukan menghancurkan budaya. Jadi sebenarnya agama yang cocok di Konoha itu adalah agama yang menyesuaikan diri dengan budaya, bukan yang menghancurkan budaya. Tapi permasalahannya agama yang ada di Konoha itu berusaha menghancurkan budaya kita dengan kalimat nenek moyang kita itu musyrik, ini haram, ya ini nggak boleh, bla 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 bla, ya semuanya gitu ya. Ente masuk neraka gitu, ente sesat gitu. Jadi ini jarang dibahas ya, jarang dibongkar. Kaum intelektual di Konoha juga jarang bahas ini. Karena apa? Karena takut mereka dituduh sesat, takut mereka dituduh masuk neraka. Padahal kalau boleh jujur ya, disclaimer on ya, saya tidak ngajak yang untuk tidak beragama ya. Surga dan neraka itu kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Saya tidak ngajak yang untuk tidak beragama atau tidak percaya dengan surga, tapi menurut data ilmiah,
surga dan neraka itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mana coba datanya? Saya mau nantang yang nonton video ini. Coba kasih datanya. Apakah surga dan neraka itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Artinya gini, surga itu hal goib, neraka juga hal goib. Ini menurut data ya, menurut data dari Max Weber. Jadi kalau mau marah, marah ke Max Weber, bukan ke saya ya. Saya cuma mengungkapkan isi hati daripada Max Weber. Saya ngomong by data ya, kalau mau bantah, bantah pakai data. Data dibantah pakai data, ya jangan data dibantah pakai emosi gitu. Itu tidak produktif guys ya. Kemudian, selain itu, apalagi sebenarnya keuntungan kalau kita itu berpatokan pada budaya kita, jangan meniru budaya orang lain. Ada satu keuntungan yang jarang kita sadari, apa itu? Kalau katakanlah misalnya Ustaz Abdul Somad tetap peduli dengan budayanya gitu ya, atau dia beragama lokal misalnya gitu, tidak beragama dari Timur Tengah misalnya, atau Ustaz Solmed ini pakai marga misalnya, ya. Solmed Nasution misalnya, atau Ustadz Abdul Somad Batubara misalnya, dan lain sebagainya. Lalu mereka setia dengan budaya mereka, ya, setia dengan leluhur mereka. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini berimpak pada kemajuan bangsa kita atau tidak? Berimpak. Apa impactnya? Ini sebenarnya pembahasan yang sangat panjang, tapi saya akan simpelkan ya. Jadi gini guys, pelan-pelan ya, saya jelaskan ya, jangan marah-marah dulu ya. Budaya Batak itu kan punya prinsip monogami, nggak boleh poligami. Pokoknya seumur hidup harus satu istri, nggak boleh banyak istri, nggak boleh poligami gitu ya. Itu budaya agama Kristen dan budaya orang Batak juga kan, makanya klop ya, makanya orang Kristen menerima agama Kristen ya, karena klop gitu, menyatu gitu ya. Sementara dalam agama tertentu di Konoha itu kan boleh poligami, boleh banyak istri ya, asal istri mengizinkan ya, walaupun banyak pemuka agama di Konoha itu yang inisialnya U ya, U tit S ya, poligami tapi istri pertama nggak merestui, walaupun banyak seperti itu ya, walaupun ya ini dimanfaatkan sebenarnya, pemuka agama memanfaatkan agama sebenarnya tanpa kita sadari ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan cakar-cakar gitu ya. Jadi guys, kalau kita misalnya nih ya, misalnya kita setia dengan leluhur kita gitu ya, setia dengan filosofi maksudnya, bukan menyembah leluhur ya, disclaimer-nya jangan dipesetin ya, maka kita tidak akan poligami gitu. Orang Batak misalnya nggak ada tradisi poligami, walaupun misalnya cerai mati misalnya, atau ada masalah apa gitu ya, ada juga orang Batak yang cerai ya, nggak semuanya tapi ya, disclaimer dikit semuanya, cuma 1% 2% ya. Nah, ketika mereka cerai, mereka nggak bikin poligami gitu ya, ya cerai aja gitu, terus nikah sama yang lain gitu ya, nggak dibikin berderet-deret gitu ya, sampai 4 sampai 5 sampai 10 gitu, nggak seperti itu. Lah, apa ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat. Apa pengaruhnya? Jadi kalau ada orang ya, misalnya nih punya banyak istri gitu ya, 4 atau 5 atau 6, maka otomatis, nggak semuanya tapi ya, otomatis anaknya ini akan kekurangan kasih sayang, kekurangan gizi. Kalau misalnya mengatakan, oh bagi yang mampu aja, tapi kan ini sengaja dimanfaatkan. Saya mengaku itu bagi yang mampu aja yang bisa poligami. Tapi pada faktanya di Konoha itu kenapa banyak orang kawin cerai ya. Di Cianjur itu paling banyak janda guys. Karena kawin cerai. Kenapa mereka kawin cerai? Mereka memanfaatkan, pada faktanya ya, pada datanya, memanfaatkan agama itu sendiri, memanfaatkan peluang untuk poligami itu sendiri. Ya, sehingga ya mereka kawin cerai gitu. Lalu korbannya apa kalau kita kawin cerai gitu? Apa yang jadi korban? Anak yang jadi korban. Lah kalau misalnya mengatakan apa hubungannya dengan kemajuan suatu negara, kalau anak kita itu misalnya korban ya, misalnya kurang kasih sayang, kurang susu misalnya, kurang gizi misalnya, kurang semuanya gitu ya. Terutama pemenuhan gizi. Gimana kita memenuhi gizi? Coba orang kawin cerai ya kan, nikah ke sini punya anak tinggalkan, nikah ke sini punya anak tinggalkan. Yang ada anak stunting. Nah, kalau anak kita stunting, rata-rata ya warga Konoha itu punya anak stunting karena akibat daripada poligami, akibat daripada agama memberikan peluang, akibat kita meninggalkan ajaran leluhur kita, akibat kita meninggalkan filosofi leluhur kita untuk tidak boleh poligami, maka akan banyak
warga Konoha yang stunting. Nah, ketika kita mengalami yang namanya stunting, ya, menurut data ada 1 dari 3 bayi di Indonesia yang stunting. Nah, itu artinya kita tidak akan bisa jadi negara maju. Kenapa? Karena ini mempengaruhi SDM. Ya, jadi SDM bangsa kita itu kan sangat dipengaruhi oleh gizi. Bagaimana kita mau SDM-nya tinggi kalau gizinya tidak terpenuhi? Ya, kalau misalnya dari kecil anak itu dikasih, mohon maaf ya, dikasih makanan yang tidak bergizi, dikasih cuman gorengan gitu ya, dikasih tepung gitu, dikasih cabai gitu, dikasih bakso gitu, apa segala macam. Tidak ada takaran gizinya gitu. Jadi saya itu sebenarnya beruntung ya punya istri anak kesehatan. Ya, anak saya itu dari kecil ada takaran gizinya gitu. Saya salut dengan istri saya ya. Saya sangat-sangat bersyukur ya punya istri yang berpendidikan ya. Jadi istri saya itu ya waktu anak saya kecil tuh, waktu dari bayi itu ya, dari mulai makan tuh ada takarannya, itu ada tempatnya, ada takarannya, nilai gizinya ada gitu ya. Jadi anak saya tuh ya nggak stunting gitu ya. Diperiksa ke dokter nggak stunting. Ya, kemudian ada dokter khusus juga gitu ya, nggak bermacam-macam dokter ya. Vaksin ya tiap bulan gitu ya. Vaksinnya biayanya bukan kaleng-kaleng, bukan vaksin yang gratis, mohon maaf ya, yang berbayar ya. Kemudian asuransi, anak saya juga punya asuransi kesehatan gitu. Jadi punya effort gitu ya untuk punya anak gitu ya. Tapi kan kita kan nggak peduli itu. Ya, yang penting kawin cerai, anaknya terlantar apa segala macam, nggak peduli gitu. Kalau misalnya mengatakan nggak semuanya, saya tidak mengatakan semuanya. Ada juga yang poligami yang sukses. Tapi yang sukses itu berapa orang? Dari 1.000 orang. Yang sukses mungkin 2-3 orang. Yang 900-nya banyak gagal kan. Makanya di Konoha itu banyak orang yang kawin cerai. Terutama di Jawa Barat. Nggak semuanya, tapi di Sekolah banyak itu, terutama di Cianjur. Cek data, saya tidak salah menganggap. Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Sangat dipengaruhi oleh agama. Apakah dipengaruhi oleh budaya, karena budaya kita sudah tercabut gitu? Sangat. Sama seperti orang Sunda misalnya. Saya tidak mengatakan orang Sunda itu banyak poligami, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Nggak boleh, nggak sopan ya. Nggak sopan, karena warga Konoha itu kan harus penuh dengan sopan santun. Dan ini hanya di Konoha ya. Sunda yang saya maksud itu Sunda di Konoha, bukan di Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik gitu ya. Jadi kalau misalnya nih orang Sunda itu masih setia dengan agama leluhurnya itu, yaitu Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan itu tidak mengenal yang namanya poligami. Maka ya kemungkinan besar di Jawa Barat tidak ada yang namanya poligami atau kawin cerai. Mungkin ada 1 dari 1 juta orang gitu, atau 1 dari 1.000 orang. Tapi kan pada faktanya kalau kita perhatikan, ya salah satu paling banyak perceraian di Jawa Barat itu di Cianjur, ya banyak banget gitu ya. Ini menurut data, guys. Saya tidak salah menganggap gitu ya. Jangan langsung kecang-kecang kalau jalan berjamaah gitu deh ya. Penasaran, langsung kepanasan gitu ya. Jangan seperti itu. Kita bicara by data. Jadi itu mempengaruhi. Itulah pentingnya kita berbudaya. Ya, jadi budaya itu yang paling mempengaruhi kenapa kita tidak poligami. Orang Batak seperti itu. Apakah kalau misalnya nih orang Batak itu, kalau saya perhatikan tuh ya, orang Batak itu masih Kristen, masih asli Batak Toba, jarang banget cerai kalau saya perhatikan. Jarang banget cerai. Makanya orang Batak itu kalau menikah itu lama gitu ya. Umurnya tua-tua gitu. Karena harus matang dulu, pacaran dulu lama gitu ya. Nanti kalau cerai kan nggak enak gitu ya. Jadi ini culture guys, budaya. Budaya dan agama. Kalau misalnya ada orang Batak, Tapsel misalnya, seperti Ustadz Abdul Somad misalnya. Kalau Ustadz Abdul Somad ini Batak Toba misalnya, Kristen misalnya, apakah dia akan poligami? Silahkan simpulkan sendiri. Ya, saya tidak akan menyimpulkannya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya nggak berpihak di video ini ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya menghina kecerdasan yang menonton video ini. Saya tidak mau menghina kecerdasan Anda. Saya yakin Anda orang yang sangat cerdas, kaum intelektual juga gitu ya. Mari gunakan otak kita gitu ya. Otak kita jangan dia anggurin gitu, jangan malas gitu ya, jangan malas baca buku, baca data dan sebagainya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah agama itu mempengaruhi kehancuran budaya itu sendiri? Silakan simpulkan sendiri. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.